Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, dan semoga kita semua dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya memperkenalkan diri. Nama saya Puspita Yuliandari, STP MSI. Saya merupakan dosen tetap pada program studi Teknologi Industri Pertanian, jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Video ini saya susun sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan dalam rangka mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, khususnya sebagai bentuk pelaporan dalam penyampaian pernyataan diri dosen atau PDTT dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi UKT PT pada bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pemaparan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu selama semester ini, yaitu mata kuliah Satuan Operasi. Mata kuliah ini merupakan bagian integral dari kurikulum Program Studi Teknologi Industri Pertanian yang merupakan mata kuliah wajib jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Dalam pemaparan ini, saya akan menjelaskan secara terstruktur mengenai 3 komponen utama pengajaran, yaitu penyampaian materi atau delivery, interaksi pembelajaran atau interaction, dan penilaian hasil belajar mahasiswa atau assessment. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan deskripsi mata kuliah. Mata kuliah Satuan Operasi adalah salah satu mata kuliah wajib yang diselenggarakan pada semester ketiga untuk mahasiswa program studi Teknologi Industri Pertanian. Mata kuliah ini memiliki kode TIP 620202 dengan bobot 3 SKS atau 3 jam teori dan 0 jam praktikum atau responsif. Tujuan utama dari mata kuliah ini adalah memberikan fondasi yang kuat kepada mahasiswa agar mampu memahami prinsip-prinsip dasar satuan operasi yang terjadi dalam proses pengolahan hasil pertanian dengan mengintegrasikan dasar-dasar ilmu kimia, fisika, biologi, dan matematika. Dan mahasiswa diharapkan mampu menganalisis proses rekayasa pada tingkat operasional di industri pertanian secara menyeluruh. Beberapa topik penting yang dipelajari dalam mata kuliah ini mencakup: pertama adalah konsep dasar satuan operasi, kedua adalah pengecilan ukuran bahan, yang ketiga adalah proses pengeringan dan penggunaan physicometric chart, yang keempat adalah teknik pendinginan dan pembekuan, selanjutnya adalah proses pemisahan seperti proses destilasi, evaporasi, dan kristalisasi, dilanjutkan dengan teknik ekstraksi, dan diakhiri dengan prinsip dasar agitasi dan pencampuran dalam sistem 2 fase. Capaian pembelajaran yang dirancang pada mata kuliah ini bertujuan untuk memastikan mahasiswa tidak hanya menguasai aspek pengetahuan semata, tetapi juga mengembangkan sikap, keterampilan umum, serta keterampilan khusus yang dibutuhkan dalam dunia industri atau agroindustri. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan mengenai aspek. Yang pertama adalah aspek sikap. Dalam aspek sikap, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan penghargaan terhadap keberagaman budaya, pandangan agama, dan temuan orisinal orang lain. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai moral, norma akademik, serta etika profesi dalam setiap aktivitas akademik maupun profesional. Aspek selanjutnya yaitu adalah aspek pengetahuan. Mahasiswa diharapkan mampu mengimplementasi pemikiran kritis dan inovatif dalam pemecahan masalah teknik. Yang kedua, menguasai prinsip-prinsip teknologi proses, manajemen, dan pengendalian lingkungan. Ketiga, mengintegrasikan ilmu teknik dengan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Ketiga adalah aspek keterampilan umum. Pada aspek keterampilan umum ini, mahasiswa diharapkan menguasai prinsip dasar rekayasa industri dan pengelolaan proses produksi, kemudian mampu merancang solusi teknik berbasis sumber daya lokal, mampu menyusun alternatif pemecahan masalah berbasis kajian ilmiah dan teknis, dan terakhir adalah menggunakan perangkat lunak dan peralatan modern dalam mendukung proses pembelajaran dan kerja teknik. Aspek yang keempat yaitu adalah aspek keterampilan khusus.
Pada aspek ini, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan untuk menganalisis karakteristik bahan hasil pertanian sebagai dasar dalam menentukan metode pengolahan. Selanjutnya adalah mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan strategi optimasi proses dan sistem dalam agroindustri. Pada rencana sub CPMK, terdapat 19 sub capaian pembelajaran kuliah CPMK yang ditargetkan dapat dicapai oleh mahasiswa, mulai dari aspek konseptual, keterampilan teknis, hingga kemampuan analisis sistem. Di antaranya adalah menjelaskan ruang lingkup dan peran satuan operasi dalam agroindustri. Selanjutnya adalah mengidentifikasi kelompok satuan operasi berdasarkan sifat prosesnya, memahami prinsip-prinsip fisik seperti perpindahan panas dan massa, melakukan perhitungan kebutuhan energi dan waktu dalam proses-proses teknik, menilai dan menganalisis efisiensi penggunaan alat dalam satuan operasi, merancang metode pemroses bahan pertanian yang sesuai dengan karakteristiknya, menyusun neraca massa dan energi pada sistem proses tertentu, mengkaji efektivitas pelarut dalam proses ekstraksi, menjelaskan peran agitasi dan pencampuran dalam proses 2 fasa. Aspek delivery atau penyampaian materi, maka yang perlu disampaikan pada materi ini adalah secara terstruktur dengan pendekatan konseptual dan praktis. Mahasiswa diberikan akses terhadap Learning Management System Universitas Lampung, tempat seluruh materi, ajar, video pembelajaran, modul, dan referensi digital dapat diakses secara daring dan fleksibel. Topik yang diajarkan pada mata kuliah satuan operasi ini mencakup yang pertama adalah konsep dasar satuan operasi. Yang kedua adalah mekanisme pengecilan ukuran bahan atau biasa kita kenal dengan pengecilan ukuran. Yang ketiga adalah prinsip dasar dan aplikasi pengeringan. Keempat adalah teknologi pendinginan dan pembekuan bahan agroindustri. Yang kelima adalah proses pemisahan fisik, destilasi, evaporasi, dan kristalisasi. Keenam, teknik ekstraksi dan pencampuran sistem 2 fase. Adapun referensi dari materi yang diajarkan bersumber dari berbagai buku teks yang relevan seperti MECAP tahun 2005, Genkoplis, CG tahun 2003, Sing RP tahun 2009, Toledo tahun 2007, Fellows tahun 2017. Sementara referensi pendukung yang dapat digunakan oleh mahasiswa diantaranya adalah Coulson tahun 2002, Elliott tahun 1983, Altman tahun 1997, dan literatur lainnya yang mendukung pada mata kuliah satuan operasi. Mata kuliah ini juga tersedia pada virtual class Unila, yaitu Learning Management System di Universitas Lampung yang dapat diakses oleh mahasiswa secara real time. Pada LMS ini, di dalamnya sudah tersaji materi perkuliahan, termasuk video pembelajaran yang telah dibuat oleh dosen pengampu sebelumnya. Video pembelajaran ini dapat digunakan oleh mahasiswa sebagai salah satu media pembelajaran untuk mengingat kembali materi yang telah diajarkan. Akses pada LMS ini diberikan pada mahasiswa di pertemuan awal agar pada perkuliahan selanjutnya mahasiswa dapat mempersiapkan diri untuk kuliah dengan membaca materi kuliah sebelum perkuliahan dimulai. Terkait dengan interaction, pada aspek interaction meliputi sistem atau metode yang diterapkan dalam menyampaikan materi perkuliahan. Metode yang digunakan adalah Student Centered Learning atau SCL, di mana mahasiswa menjadi pusat dalam pembelajaran, yang bertujuan agar mahasiswa menjadi pembelajar yang aktif dalam proses belajarnya. Penyampaian materi dilakukan melalui ceramah yang diselingi dengan pertanyaan-pertanyaan untuk memicu keaktifan, dan dengan diskusi 2 arah antara dosen dengan mahasiswa di kelas dalam hal merespon pertanyaan, mengungkapkan pendapat maupun berdiskusi terkait materi yang dibahas.
Setiap sesi perkuliahan, mahasiswa selalu diberikan kesempatan untuk bertanya mengenai bagian materi yang belum dipahami saat perkuliahan maupun materi yang lain yang relevan dengan topik pada lingkup mata kuliah ini. Pada asesmen pada mata kuliah ini merupakan penilaian terhadap mahasiswa. Penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari yang pertama adalah tugas individu. Penilaian ini dilakukan pada mahasiswa dengan pemberian tugas mandiri setiap minggu berupa latihan, perhitungan teknis, analisis grafik, atau pemahaman konsep dasar yang berkaitan dengan topik satuan operasi. Tugas ini digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir kritis, penerapan konsep lintas ilmu kimia, fisika, matematika, serta keterampilan menyelesaikan persoalan teknik secara mandiri. Bobot 25%. Tugas kelompok. Penilaian ini diberikan pada mahasiswa dalam bentuk tugas kelompok untuk mendorong kolaborasi mahasiswa dalam menganalisis kasus proses nyata atau menyusun laporan diskusi terkait dengan satuan operasi tertentu. Misalnya adalah perbandingan alat pengering atau sistem pendingin. Penilaian mencakup keaktifan anggota, kualitas, isi, dan kemampuan presentasi. Bobot 10%. Yang ketiga adalah kuis. Kuis diberikan sebanyak 3 kali dalam 1 semester untuk mengukur pemahaman cepat mahasiswa terhadap prinsip dan perhitungan teknis. Misalnya, energi pengeringan atau pendinginan. Kuis dilaksanakan baik secara daring maupun luring dan dapat berupa soal objektif, uraian singkat, atau hitungan. Bobot 3 kali kuis 5%, yaitu menjadi 15%. Keempat adalah ujian tengah semester. Penilaian ini dilakukan pada minggu ke-9 sebagai evaluasi tengah terhadap capaian CPMK 1-4. Bentuk ujian adalah tes tertulis yang mencakup soal uraian dan hitungan teknis untuk mengukur penguasaan konsep dasar serta kemampuan menerapkannya dalam konteks satuan operasi. Bobot 20%. Ujian akhir semester UAS. Penilaian ini dilakukan pada akhir semester dan mencakup keseluruhan materi CPMK 1-5. Bentuknya berupa soal integratif yang menguji kemampuan mahasiswa dalam menganalisis proses satuan operasi secara sistematis dan menyelesaikan persoalan teknis secara kuantitatif. Bobot 20%. Keenam, partisipasi dan responsi kelas. Penilaian ini diberikan pada mahasiswa dinilai berdasarkan keaktifan dalam diskusi kelas, menjawab pertanyaan, mengikuti responsi, dan berkontribusi dalam kelompok. Penilaian ini bersifat observasional dan diberikan secara konsisten untuk mendorong keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses belajar. Bobot 10%. UTS dan UAS dilakukan secara offline di kelas pada waktu yang telah disepakati. Total penilaian untuk mahasiswa pada mata kuliah ini adalah 100%. Demikianlah penjelasan aspek delivery, interaction, dan assessment untuk mata kuliah satuan operasi. Selanjutnya akan disajikan cuplikan perkuliahan mata kuliah satuan operasi pada pertemuan kedua yang saya sampaikan secara offline. Materi yang disampaikan adalah terkait dengan pengecilan ukuran. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua adik-adik. Siang, Ibu. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa, kita berdoa. Berdoa selesai. Semangat? Masih tetap semangat? Ya. Hari ini kita akan masuk kembali kepada mata kuliah satuan operasi dan hari ini adalah pertemuan kedua ya. Kita akan mencoba dulu deh sebelum masuk kepada pertemuan kedua, Ibu akan mengajar kalian mengulas materi yang sebelumnya. Saya mau bertanya dulu, apakah
yang kalian masih bisa pahami terkait dengan materi yang sebelumnya? Kalau yang di sini ada yang bisa membantu Ibu menjelaskan? Ayo silakan. Saya ini Bu, untuk nambahin dari pertanyaan Bagas tadi. Iya. Jadi istilahnya kalau satuan operasi ini diibaratin sebagai buku panduan dapur di suatu pabrik atau food industry. Oke. Nah, di sini kan kita bakal belajar tahap demi tahap secara fisik tuh, misalnya mulai dari penggilingan, terus kemudian pemanasan, pengeringan yang dipisahin sampai jadi suatu produk. Nah, di semester awal juga kan kita belajar rancangan percobaan. Untuk rancangan percobaan itu kan kayak itu skemanya saja untuk membuat itu. Tapi istilahnya lagi kalau misalnya rancangan percobaan itu senjatanya. Kalau misalnya satuan operasi itu pas medan tempur. Benar ya. Jadi kita pertemuan kemarin kita belajar bagaimana memahami konsep dari satuan operasi itu sendiri. Artinya kita harus membayangkan bahwa yang namanya petani ketika menghasilkan pertanian dia tidak akan bisa menjual mahal ya, atau menjual sesuatu dengan nilai guna atau nilai tambah yang besar kalau tidak kita olah menjadi sebuah produk. Nah, satuan operasi ini adalah proses bagaimana si hasil pertanian itu bisa kita ubah menjadi produk. Ya, kita paham ya. Kita sepakati bahwa materi minggu kemarin sudah tuntas ya. Oke. Sebelum kita masuk ke pertemuan hari ini, saya mencoba meminta adik-adik untuk masuk ke dalam absensi Rizia Kadu. Sudah Ibu tayangkan barcode-nya, silakan kalian untuk mengisi barcode-nya. Oke, sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah kita lanjut ke materi. Jadi ini adalah pertemuan kedua mata kuliah satuan operasi TIP 620202. Jadi saya akan mencoba menjelaskan yang pertama adalah capaian pembelajaran dari mata kuliah satuan operasi di minggu kedua ini. Jadi akan berbeda dengan pertemuan yang sebelumnya. Capaian pembelajaran mata kuliah di pertemuan kali ini adalah diharapkan agar mahasiswa mampu menganalisis teknik pengecilan ukuran, menghitung kebutuhan energi, dan menentukan alat yang sesuai berdasarkan karakteristik bahannya. Jadi kita perlu pahami bahwa kalau kita adalah seorang teknologi pertanian, maka kita harus mampu memperhitungkan atau menghitung bagaimana teknik dari pengecilan ukuran itu bukan hanya memotong, bukan hanya menggiling, bukan hanya menggilas ya, tetapi kita harus juga memperhitungkan kebutuhan energi yang harus dilakukan. Selanjutnya kita akan menentukan alat yang sesuai berdasarkan karakteristik bahan. Jadi nanti jangan sampai kalian gunakan si blender itu untuk ngegiling daging misalnya gitu. Selanjutnya adalah sub CPNK pada pertemuan kali ini kita akan menjelaskan tentang prinsip dari pengecilan ukuran pada bahan hasil pertanian, dan yang kedua adalah menganalisis hubungan antara karakteristik bahan, metode pengecilan, dan juga jenis alatnya. Jadi minggu ini adalah kita lebih mengenal kepada prinsip kerja dan alatnya. Nah, pertemuan minggu depan baru kita akan mempelajari bagaimana cara menghitung dan bagaimana karakteristik bahan yang tepat kita gunakan dalam mengolah hasil pertanian menjadi suatu produk. Oke, adik-adik silakan kembali keluarkan handphonenya. Saya ingin mencoba dulu apakah kalian bisa memahami dari tugas yang Ibu coba berikan. Sudah? Sudah semua? Sudah. Oke, silakan kalian jawab. Silakan dijawab ya. Ada 5 soal yang saya coba ingin kalian pahami dulu sebelum kita masuk. Menjawab bahan hasil pertanian, untuk kecil bahan hasil pertanian, ada yang merubah bentuk fisik, mengurangi ukuran fisik agar lebih mudah diproses, dan seterusnya. Ada suatu materi. Oke, sudah tuntas? Oke, adik-adik, kita sudah belajar tadi kuis ya terkait dari bagaimana pemahaman kalian tentang pengecilan ukuran. Maka kita akan masuk ke dalam materinya itu sendiri. Nah, pertama kita akan masuk ke dalam pengertian pengecilan ukuran. Saya mencari pengertian tentang pengecilan ukuran dari tiga daftar pustaka yang tadi saya coba jelaskan. Yang pertama menurut Meeker, Smith, dan Harriot tahun 2005 menjelaskan bahwa pengecilan ukuran itu adalah proses mekanik. Jadi sesuatu mekanik itu adalah
teknologi bagaimana kita menggunakan alat ya, mekanik untuk memperkecil partikel padatan dengan gaya yang luas yang tujuannya adalah meningkatkan efisiensi proses lanjut seperti kita mengeringkan atau pengeringan, pencampuran, ekstraksi, dan reaksi kimia. Itu menurut Niket, Smith, dan Henry. Oke, tadi kita sudah pelajari pemahaman tentang pengertian ukuran. Maka kita masuk ke dalam slide operasi pengecilan ukuran. Menurut kalian, apa sih operasi pengecilan ukuran? Ada yang bisa bantu Ibu untuk menjelaskan? Ya, silakan. Nah, di sini jawab Ibu, mungkin pengertian dari operasi pengecilan ukuran itu yaitu melakukan mekanisme mengubah suatu barang atau bahan menjadi lebih kecil untuk mempermudah proses lanjutannya. Seperti contohnya kita ambil dari gandum. Gandum itu kita giling menjadi tepung. Nah, tepung itu kan bisa bertujuan untuk membuat roti, mie, dan yang lain-lain Ibu. Cukup. Oke, terima kasih. Yang tugas ini nih, siapa yang mau bantu Ibu menjawab? Oke, silakan. Jadi operasi pengecilan ukuran itu simpelnya yaitu serangkaian proses yang dimana diterapkan pada produksi agar dapat berjalan secara efisien dan juga optimal. Oke, kita lanjut sekarang. Berarti inti dari semuanya itu adalah sebenarnya mengecilkan ukuran itu caranya gimana? Ya kan? Karena ya sebenarnya dalam setiap hari kalian pasti akan melakukan proses pengecilan ukuran tanpa kalian sadari. Mau makan roti, rotinya kalau kegedean pengennya dipotong bagi 2 lah, kecilin ukuran. Rotinya pengen digoreng, digencet lah supaya lebih pipih. Rotinya pengen dibentuk, itu kan semua proses mengecilkan ukuran. Jadi ada 3 gaya yang kita lakukan dalam proses pengecilan ukuran. Apakah dalam satu bahan bisa ketiganya? Bisa. Apakah dalam satu bahan hanya satu gaya? Bisa saja. Tergantung dari bagaimana proses produknya. Semakin produk itu semakin unik, biasanya ketiga gaya itu pun juga bisa digunakan. Nah, selanjutnya adalah jenis peralatannya. Ini yang harus kalian pahami bahwa alat dalam pengecilan ukuran itu walaupun hanya 3 gaya, tapi dibedakan menjadi 4 tipe. Tadi masukkan ya dalam kuis kita, dalam pengenalan kita. Yang pertama adalah crusher atau pretest kita tadi. Yang pertama adalah crusher atau penghancuran. Jadi kalau penghancuran itu tujuannya adalah untuk menghancurkan bahan menjadi partikel yang lebih kecil dengan menggunakan gaya penekanan atau pukulan. Contohnya adalah jaw crusher dan juga gyratory crusher. Crushernya macam-macam deh. Nanti kalau kalian cari tuh macam-macam. Yang kedua adalah cutter, jadi pemotongan menggunakan gaya sobek atau gesekan untuk memotong bahan menjadi bentuk tertentu seperti irisan atau dadu. Ya, tadi sayur, wortel dipotong. Kalian mau masak sop itu buahnya, sayurannya apa aja? Kalau masak sop? Brokoli. Pokoknya kebayang semua. Kita sekarang masuk kepada diskusi kelompok. Jadi Ibu minta kelompok sini dan kelompok sini membagi menjadi 3 kelompok. Ibu hitung ya. Jadi 3 kelompok di sini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Silakan. Kelompok 1 adalah jaw crusher. Kelompok 2 slicer. Kelompok 3 hammer mill. Kelompok untuk mempresentasikannya. Nanti boleh disitu kita buat diskusi tanya jawab. Mau diawali dari kelompok 1? Oke, silakan kelompok 1. Ya, silakan maju kelompok 1. Waalaikumsalam. Nah, untuk alat ini juga kan mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nah, saya akan menjelaskan kelebihannya. Yang pertama itu dia itu kuat dan kokoh. Nah, kemudian untuk perawatan untuk alat itu sendiri itu cukup mudah. Jadi nggak terlalu ribet dan sebagainya.
Kemudian untuk selanjutnya itu hasil ukurannya juga itu nanti dihasilkan dari bahan pangan tadi yang dipotong yang di tengah itu bakal lebih seragam. Habis kelompok 5 kelompok Dua. 2. Ya, habis kelompok 2 nanti kelompok 6. Sekarang karena kita sudah berdiskusi dan terkait dengan tentang jenis peralatan pengajian ukuran, maka kita akan menyimpulkan pertemuan kedua hari ini. Kesimpulan dari materi ini adalah yang pertama, ketika kita mempelajari pengecilan ukuran, maka tujuan dari pengecilan ukuran itu adalah memperkecil partikel padat untuk mempermudah proses lanjut seperti pengeringan, ekstraksi, dan juga pencampuran. Prinsip kerja tergantung dari jenis dan alatnya. Yang pertama adalah menggunakan gaya mekanik, penekanan, pukulan, dan juga gesekan. Fungsi tambahannya dia bisa memperbaiki tekstur, memenuhi standar ukuran, dan meningkatkan kualitas produk. Alatnya tadi bisa crusher, cutter, dan juga grinder. Dan ingat, yang paling harus kalian tekankan adalah kalau kita ingin mengolah bahan hasil pertanian menjadi produk pertanian, maka harus kita perhatikan memilih alat. Jadi alat ini harus kita gunakan didasarkan karakteristik bahan, tujuan proses, dan skala produksinya. Oke? Saya rasa cukup ya untuk pertemuan kali ini, tapi untuk mengingat pertemuan minggu depan, saya harus memberikan tugas individu kepada kalian. Saya berikan tugas individu, ini dikerjakan untuk kalian perorangan yang nanti, jadi setiap kelompok punya tugas. Kelompok 1 adalah tipe 1, kelompok 2 tipe 2, dan seterusnya. Kemudian kalian saya minta untuk membuat analisis tertulis. Kalian tulis tangan. Kemudian kalian buat sebanyak paling banyak 2 halaman, deskripsi singkat, prinsip kerja dan gaya dominan yang digunakan, contoh bahan pangan yang sesuai, kelebihan dan kekurangan, dan gambaran sederhana alatnya. Nah, ingat ini boleh kalian harus lihat mengapa alat ini bisa diaplikasikan di industri kecil atau industri besar, ya. Dan nanti minimal 1 pustaka boleh kalian cantumkan di situ. Tadi diskusi kan sudah banyak kalian dengarkan, jadi bisa kalian tuliskan dengan cari beberapa artikel, baik itu jurnal ataupun buku yang memang mendukung dalam materi ini. Selanjutnya adalah nanti kalau sudah tugasnya bisa kalian masukkan ke Google Drive dengan tugas individunya, barcode-nya adalah ini dan dikumpulkan di pertemuan yang ketiga. Oke, Dede? Sudah bisa dipahami? Ya, dengan begitu kita akhiri saja perkuliahan hari ini. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat banyak kekurangan. Pada Allah saya mohon ampun. Marilah kita tutup perkuliahan ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan yang dapat saya sampaikan terkait pelaksanaan pengajaran dalam mata kuliah satuan operasi yang mencakup aspek penyampaian materi, interaksi kelas, dan penilaian hasil belajar mahasiswa. Video ini sekaligus menjadi bagian dari dokumentasi pelaksanaan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran sebagaimana diisyaratkan dalam proses sertifikasi dosen. Atas perhatian dan waktunya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.